Tapi pada umumnya kalau tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu inti zikirnya adalah la ilaha illallah dan Allah Allah Allah. Ia zikir intinya. Zikir pendampingnya seperti yang kita itu ada 4 deh. Zikir pendamping, istighasah, kemudian manakib, kemudian khotaman khawajikan, kemudian yasin, fadilah. Dan pendampingnya banyak lagi, membaca Quran, membaca selawat, dan sebagainya. Ya termasuk tidak diabaikan di dalam tarekat. Tapi inti dari pelajaran zikir yang harus ditalkin atau diajarkan secara khusus, ia adalah zikir la ilaha illallah dan Allah Allah. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kita harus bertarekat? Bahasa kita nak ngalusi cara berzikirnya. Karena apa? Biar kacik pun bisa membaca la ilaha illallah. Orang remaja lebih bisa membaca la ilaha illallah. Orang dewasa lebih pandai membaca la ilaha illallah. Orang tua lebih hebat membaca la ilaha illallah. Tapi ia secara umum. Bisa, siapa pun bisa. Jadi bagi orang yang tidak perlu bertarekat, anggan gaya pun dah boleh. Tapi bagi orang yang bertarekat, menurutnya ya sah-sah aja, tapi perlu dipelajari dengan sebaiknya harus dipelajari dengan cara berguru. Karena menghalusinya itu, contohlah la ilaha illallah, la ilaha illallah kata kita, maka dalam bertarekat itu ada tempat-tempatnya yang harus kedudukan la ilaha illallah ya di mana nanti posisi meletakkan la ilaha illallahnya harus di mana. Jadi di sini yang harus dipelajari. Sama dengan kita belajar main sepak bola, main bal. Ndak ambil guru dengan berguru sangat berbeda. Kalau ndak ambil guru barang-barang hantam, pokok engkau nak bola dah boleh. Hantam. Nak melambung, nak tinggi, kadang-kadang kita tidak tahu medekan mana tandangan harus lambung, mana harus datar, mana harus yang begadat-gadat nyawapnya mana. Tapi mudah belajar memang kita tidak bisa. Cuma asal tahu nandang. Tapi kalau belajar secara khusus dengan pelatihnya, maka kita tahu, oh kata pelatih, mun kau nak nandang lambung, bola payung ya, kau bantai di bawahnya dengan kaki posisi itu. Mun kau nak nandang datar, kau harus membantai tengah-tengah dengan posisi kaki itu. Mun kau nak nandang ngelengkok, harus nandang seperti apa, kakimu harus posisi seperti itu. Padahal same-same nandang. Gaya juga di dalam tarekat diajarkan kalimat la ilaha illallah. Ia diajarkan posisi yang pertama diajarkan seperti itu, harus dari tarikan dari situ ke situ. Posisi yang kedua tarikannya dari situ ke situ, akhirnya sampai bergantian, jadi berbeda setiap posisi lain tarikannya dan sebagainya. Nah seperti ya deh. Dia juga membaca Allah Allah dipalukan ke beberapa latifah. Jadi di dalam diri manusia itu ada ruh, di dalam ruh terbagi-bagi lagi. Kata kita, nah untuk memalukannya, membaca kita untuk memasukkan kalimat la ilaha illallah dan Allah, nah, jadi sialah yang perlu ada seorang guru. Nah sebenarnya kita belajar tarekat tu ya ngambil SIM sebenarnya, ngambil SIM apa? Supaya kita menjadi resmi. Padahal semeng-semeng orang tahu mengemudi motor. Kan gitu ya? Mengemudi motor. Tapi untuk supaya disahkan dapat mengemudi motor,
Dia mesti harus pakai membuat SIM. Dan membuat SIM tidak sembarangan tempat. Tidak bisa di kepala desa, tidak bisa mesti di Polres dan sebagainya yang sudah resmi. Nah, belajar tarekat, belajar zikir itu artinya kita supaya diresmikan dan ada penanggung jawab. Nanti seminggu dipertanggungjawabkan kita. Bukan aja kata Rasulullah tentang di mana kau dapat harta, di mana kau belanjakan, di mana kau dapat ilmu, di mana kau amalkan. Nah, salah satu ialah dia tadi. Ilmu bermacam-macam. Mangkilah ulama-ulama banyak dia pakai mazhab supaya ada penanggung jawab. Mazhab jadi tidak boleh nak molah seorang-seorang. Nah, kecuali yang sudah cukup syaratnya boleh bermazhab sendiri atau membuat pemahaman sendiri dan sebagainya. Nah, di sini ada penanggung jawab. Nanti manusia berderet sesuai dengan paham dan alirannya. Nanti misalnya kita yang bagian tengah, dari mana kau dapat la ilaha illallah? Di mana kau belajar? Tinggal lagi ninjok anak kita. Yo ngan dia. Kak yang misalnya umpamanya dengan Pak Jayadi, umpamanya dia Pak Jayadi, belakangnya Pak Jayadi atau di depan Pak Jayadi. Tahu di mana Jayadi dapat la ilaha illallah tu tang beraninya kau ngajarkannya. Oh, dengan Syekh Abdurrahman di Sepale. Oh, Syekh Abdurrahman ditanya, "Di mana kau?" "Oh, aku belajar dengan Syekh Harun di Mak Rampai." Syekh Harun sampai seharusnya lagi Labai Karang. Lanjut lagi kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin lanjut lagi kepada Syekh Ahmad Khotib, sama Syekh Ahmad Khotib sama ditanya lagi langsung ke Syekh Samsudin, sampai seterusnya kepada Nabi Muhammad. Inyan ke Nabi? Inyan lah. Busung ngaram pakung nyagi. Nah, tapi kalau kita tanpa guru sulit untuk mempertanggungjawabkan, walaupun ngamalkan la ilaha illallah. Percaya atau tidak? Tapi bagi yang tidak setuju tadi tidak masalah, kan dia. Tapi bagi yang setuju dengan dia, nah seperti ialah. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Pelajaran fikih kalau sampai gurunya dipertanggungjawabkan, pelajaran ilmu hadis sampai seterusnya. Jadi berantai. Ialah dalam istilah tarekat. Jadi halusnya. Dan di sini nanti lebih banyak halusnya. Kalau dalam fikih berbicara tentang lahiriah, rukun harus menghadap kiblat, yaitu wajah, kemudian seluruh anggota tubuh. Mangkilah orang-orang biasa sampai semanar dan menghadapkan ke kiblat kan, semanar, kemudian kakinya diacungkannya ke arah kiblat dan sebagainya. Karena merupakan rukun. Kalau tidak dilaksanakan maka batalah dia ataupun tidak sah. Nah, tapi kalau dalam tarekat lebih dalam daripada dia, berarti hatimu harus kau hadapkan kepada kiblat. Bukan hatimu sekedar kau hadapkan kepada kiblat, tapi hatimu kau hadapkan kepada Allah. Nah, bukan hati itu lain sebenarnya. Hati terbagi-bagi lagi menjadi 7 lataif. Jadi seluruh 7 lataif kita hadapkan kepada Allah. Kemudian rangkaian lebih tinggi lagi. Bukan sekedar dihadapkan, tapi seakan-akan melihat Allah. Sesuai dengan firman Allah kan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Engkau tidak dapat melihatnya, Allah pasti melihat engkau. Nah, jadi membahas kita menghalusinya. Pantas kata orang, tasawuf atau tarekat adalah pelajaran akhir. Karena sebagai kunci. Dan sayang kata kita adalah yang ternodakan. Yang ternodakan artinya dikecam bahwa harus hebat dulu baru boleh masuk tarekat. Nah, seperti ya. Padahal tidak demikian. Yang tidak hebat harus justru masuk ya. Yang dah hebat pun harus masuk, karena ia adalah bagian daripada
ilmu keislaman. Ilmu keislaman itu ibaratnya 3 serangkai. Salah satu rangkaian yang satu ia adalah tasawuf atau tarekat. Kalau kurang berarti timpanglah dia. Ia menurut pandangan tasawuf atau ya. Tapi bagi pandangan yang bukan bertasawuf itu tidak masalah. Ya katimdi kan. Jadi ya. Jadi tujuan tarekat salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah agar sampai. Membahas orang lain mendekatkan diri tolen tapi tidak sampai tidak mau deh. Dia harus sampai. Harus sampai. Tapi yang menyampaikan adalah Allah. Nah, jadi salah satu mata rangkaian zikir adalah istighosah. Itu adalah salah satu materi rangkaian zikir. Di situ bermacam-macam. Ada ayat-ayat Al-Quran, ada selawat-selawat Nabi, ada doa-doa, ada Asmaul Husna dan sebagainya, dirangkai oleh para ulama. Nah, itu adalah rangkaian susunan dari para ulama. Nah, di situ ada salah satunya yang menyusunnya kan, termasuk mursyid yang menyusunnya, kemudian ditambahkan lagi oleh ulama-ulama yang lain. Memang zikir istirosah itu tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi inti sari yang di dalam zikir istirosah itu ada semeng di zaman Rasulullah. Contoh salawat, ayat-ayat suci Al-Quran, Asmaul Husna semeng ada. Cuma ulama tu ya nyusunnya deh. Bahan bakunya ya dari Rasulullah, ajaran Islam. Kita nyusunnya. Macam nak kita berdoa ya be. Rasulullah kan ya segi-segi nak berdoa yang diinformasi hadis ya. Pada saat Rasulullah selesai solat, maka dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam segi. Nah, laka ye Rasulullah mengajarkan kepada untuk setiap laka solat, misalnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah sampai ya segi. Nah, kemudian yang kita pakai wirid sehari-hari ya, ia adalah rangkaian dari ulama. Mau nak cari yang asli kita tidak anti cari. Mau ada misalnya wirid yang seperti Rasulullah. Mau ada yang tahu, memang orang ye boleh-boleh lah. Semuanya disusun oleh ulama atau deng seorang yang nyusunnya. Nah, mana kita tahu mana dolo hadis-hadisnya mana yang paling dolo ndak tahu kita. Apakah astagfirullahalazim ataupun Allahumma antas salam, apakah ayat kursi dan sebagainya. Semisal dari Rasulullah cuma kita dirangkai oleh para ulama. Nah, seperti ya, sama dengan itu dirangkai oleh para ulama. Intinya adalah semuanya bersumber dari Islam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu manfaatnya, tujuan utama kita adalah berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan faidah-faidahnya, ia sangat bergantung dengan hajat masing-masing. Faidahnya ada di antaranya katanya kalau ada yang mengajarkan menadi hajat yang paling besar, hajat yang besar maka amalkanlah dalam beberapa saat atau beberapa hari. Kemudian lebih banyak lebih bagus sehingga hajatnya mudah terkabul oleh Allah. Nah, ya. Jadi banyak, sangat bergantung. Apapun hajat kita, maka kita bisa mengutarakannya. Jadi misalnya kita di dalam satu jamaah diadakan istighosah. Jadi kita masing-masing membawa hajat. Maka pada saat di dalam membaca ataupun pada saat di dalam berdoa, maka utarakanlah hajat kita kepada Allah. Apapun bentuknya. Baik masalah akhirat ataupun masalah dunia. Nah, salah satu hajat kita barangkali kata patnan agar mudah nantinya keputusannya untuk dinegrikan. Kan gede.
Nanti pada saat kita berdoa masing-masing, bolehlah hajat ye kita utarakan kepada Allah. Mudah-mudahan karena para malaikat ia mundah majelis zikir, dia tetap melewat ya tahan berhenti dia. Lewat tahan berhenti ya Pak, kalau tak nampak lagi kita deh. Menampak dari taburan gitu itu. Nah, jadi untung kita nak diberi yang nampak. Untung kita. Jadi ia nama disebut dengan taman surga. Taman surga. Nah, dalam hadis qudsi banyak diceritakan seperti ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita hajat kita itu nanti diaminkan oleh para malaikat. Mudah diaminkan oleh malaikat, para malaikat berarti peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah. Dan doa bersama lebih peluang besar dikabulkan oleh Allah. Ngapain harus seperti ya? Karena gitu. Misalnya orang 10 kita berdoa, lalu 9 Allah tolak. Lalu yang seorangnya Allah terima. Berarti yang seluruhnya kena juga jadinya. Ya untungnya doa bersama, zikir bersama. Nah, ya. Jadi sering para ulama ya paling suka dia minta doakan kepada orang lain. Walaupun dia alim, walaupun dia mampu berdoa seorang, biasanya dia sering tidak lepas dari minta doakan kepada orang. Misalnya nak pergi jauh, tolong doakan aku kepada Allah agar aku lancar dalam perjalanan. Nah, seperti ya. Tolong doakan aku. Nah, seperti ya. Ia tidak menunjukkan tidak menunjukkan sombong, tidak menunjukkan bahwa dia dekat dengan Allah. Nah, jadi seperti ya. Kalau orang yang menunjukkan bahwa dia tidak dekat dengan Allah, berarti ada peluang untuk mendekat kepada Allah. Tapi dia yakin bahwa dia dekat dengan Allah, belum tentu dia dekat dengan Allah. Mun dia nyebut seorang wali, belum tentu dia wali. Nah, seperti ya biasanya dia. Terbalik dia. Barangkali kita untuk zikir istighosah nanti ya saya dulu membahas kita imam dulu yang yang dulu misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikuti oleh jamaah Bismillahirrahmanirrahim. Mun 2 kali imam nyebutnya ya 2 kali juga, mun 3 kali juga. Pokoknya ikuti setelah imam. Iramanya nanti diikuti juga. Bagaimana imam mengiramakannya, berarti diiramakan juga seperti ya. Masalah doa tadi, ya di samping misalnya doa kita untuk kampus, munhajat kita untuk pribadi tetap bisa. Misalnya yang lagi ngarap skripsi supaya dapat akad, yang ngarap disertasi itu biar akad juga. Bisa ya. Jadi nanti minta lancarkan. Yang udah sarjana misalnya dapat kerja kan. Ya. Iyalah biasanya orang-orang Jawa nang sinunwai tahan dia pagi istighosah, tahan dia pagi manakiban. Ya ibaratnya dia nak berdoa besami yang sampai ribuan orang kan. Sampai tahu dikabulkan salah satu dari ribuan, makanya kena juga timpiasnya ya. Kena juga yang lain. Nah, seperti ya. Mungkinlah tahan dia sampai 10 jam perjalanan. 4 jam ada yang doa malam perjalanan. Padahal acara itu paling lama 2 jam. Bayangkan. Tahan be malam. Kemudian 2 hari doa malam. Laka irah balik lagi, laka 2 jamnya balik lagi. Padahal ya doa di rumah be pun pakai sebenarnya. Kan ya gede. Tapi dia tidak demikian. Doa di rumah kapan pun bisa. Doa seorang kapan pun bisa. Tapi doa beramai ada khusus tempat-tempatnya, ada waktunya. Jadi antara doa beramai dengan doa sendiri itu memang harus sering dilakukan.